Suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Humairah, Aisyah radhiyallahu anha. Melihat kedatangan beliau, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tapi Rasulullah bersabda, "Duduklah saja pada tempatmu, wahai Ummul Mukminin, tidak perlu engkau berdiri." Nabi menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah sangat lelah sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih, beruban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari admin di channel YouTube Belajar Islam Al-Quran dan Hadis. Semoga video-video dari channel ini dapat memberikan pelajaran buat kita semua, umumnya buat penonton channel ini, dan khususnya semoga admin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Alangkah baiknya sebelum menonton video ini, bantu admin dengan cara like, follow, komen, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan menonton video-video dari admin selanjutnya. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia, meninggal, sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis, air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah sehingga beliau terbangun. Dengan heran beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya tersenyum mendengarnya. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seseorang, yakni bagi ruhnya, ketika ia menjadi mayat?" Aisyah berkata, "Katakanlah padaku, ya Rasulullah." Beliau berkata, "Engkau saja yang mengatakannya dahulu." Aisyah sejenak berpikir, kemudian ia berkata, "Tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Gitu juga orang tuanya akan berkata, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hal itu memang terasa akan pedih, tapi ada yang lebih pedih daripada itu." Aisyah berkata lagi, "Tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diuruk di bawah tanah. Anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian setelah itu datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya. Beliau bersabda lagi, apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan itu?" Akhirnya Aisyah menjawab, "Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui." Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, paling menyedihkan bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya." Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut, bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepas pakaian pengantin atau pakaian lainnya dari badannya, melepaskan sorban para syekh dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruan yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia, "Wahai tukang memandikan, demi Allah aku memohon kepadamu,
agar engkau melepaskan pakaianku, dan lain-lainnya, dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut. Ketika tukang memandikan, menuangkan air ke mayatnya, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk, kecuali jin dan manusia. Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas, jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku. Ketika tukang memandikan mulai menggosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sungguh jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku. Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan, dan mulai diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, demi Allah wahai tukang memandikan, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku, agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka, aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba. Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim. Karena itu janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga saat kiamat tiba. Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, hai para kekasihku, saudara-saudaraku dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun dari dunia, harta yang kutinggalkan, bahkan Allah akan menghisapku. Engkau bersenang-senang dengannya, harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku. Sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya, semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru 2 jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran jika saja bisa mendengar dan memahami seruan sang ruh. Ketika jenazahnya disolatkan dan sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau musola, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup, akan tapi janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup, tapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian. Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya, dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua tapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian kepadaku dan berbuatlah kebaikan. Setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama, adab, hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku.
Cukup sekian dari admin. Semoga video ini dapat memberikan kita sedikit penjelasan dan pelajaran buat kita semua. Akhir kata admin menghaturkan buat kawan semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.